Rajutan kasih Allah. Setiap mendapat undangan untuk perayaan Ekaristi, penerimaan jubah para suster dari postulan masuk ke novisiat, yang saya perhatikan nama-nama dan asalnya. Pada saat perayaan syukur itulah menjadi jelas beragam dari asal daerah dan suku mereka. Jika mereka ditanya mengapa ingin menjadi suster, mengapa masuk kongregasi ini atau itu, mungkin semula hanya dari mendengar, melihat, mengenal, berbicara dengan suster tarekat yang dimasukinya, atau dari bacaan, dan bisa jadi hanya tahu tempat pusat dan pimpinannya. Bahkan saya pernah memberikan rekomendasi anak yang masuk menjadi suster tarekat tertentu hanya tahu dari brosur Misteri Rencana Tuhan. Jika Tuhan berkehendak memanggil, memang tidak kurang cara dan akal, karena Allah Maha berakal. Dan yang namanya panggilan tidak selalu berasal dari pengaruh luar semata. Bisa jadi dari suatu pengalaman yang membangkitkan. Ada seorang anak gadis muslim bahkan yang kala SMP pernah bermimpi dibaptis paus. Lalu timbullah tekadnya untuk menjadi Katolik. Ibunya mengizinkan, namun dengan catatan asal tidak menjadi suster. Alasannya ibunya karena ia tidak memberinya keturunan. Pikir si anak, saya harus pergi dan mendapat tempat yang memungkinkan untuk belajar sehingga bisa dibaptis. Kebetulan saudaranya yang meski bukan kandung ada yang Katolik, ada di paroki saya. Datanglah ia diantar saudaranya ke pastoran. Saat ada hari panggilan di paroki, datang beberapa suster dan pastor, acara dengan remaja dan OMK, orang muda Katolik, pun dia datang. Seorang suster bertanya, siapa yang ingin menjadi suster? Dia maju. Dia maju menjadi Katolik dan jadi suster. Nekat. Semoga sukses. Setiap insan terpanggil punya ceritanya sendiri yang unik. Kalau cerita itu mau dinalar akan tidak bertemu akal. Mengikat bukan terikat. Insan yang dipanggil, entah itu menjadi imam, suster, bruder, dipanggil untuk hidup dalam persaudaraan dengan mengikatkan diri pihak manusia dan diikat dari pihak Allah dalam suatu tarekat persaudaraan imami presbiter kalau itu imam. Dengan mengikat berarti aktif, dan dengan diikat maksudnya menyediakan diri dengan kerelaan. Maka insan yang dipanggil bukan terikat dalam tarekat karena kata mengandaikan ketidaksengajaan atau ketaksadaran. Hidup persaudaraan dalam tarekat adalah pilihan sadar dan bebas, namun tak selamanya jelas. Sejak panggilan para nabi pun kejelasannya dalam sembari menjalaninya. Perbedaan asal daerah, suku, budaya, dan agama dapat menjadikan jarak satu
dengan yang lain. Namun dengan interaksi setiap hari, dengan dialog, kehidupan dan karya, dengan komunikasi yang intens, dengan bersumber pada iman dan kasih, jarak sejauh dan sebeda apapun dapat dijembatani. Ikatan insani, imani dan tarikat. Insan yang dipanggil melampaui ikatan dalam 3 warna, bukan tingkatan. Pertama, sebagai manusia ya harus hidup secara manusiawi, insani. Artinya dapat membangun persaudaraan sejati dengan semua orang, suku, golongan, dan agama, tidak primordialistis. Kedua, sebagai seorang beriman, anggota gereja Katolik mesti hidup aktif, melibatkan diri dalam tugas dan kewajibannya sebagai umat sehati sejiwa dalam kesatuan dengan gereja dan masyarakat, tidak eksklusif fanatik sempit. Ketiga, sebagai anggota tarikat mengikatkan diri dengan semangat pendiri, pimpinan, uskupnya, dan selalu bergerak dan seirama dengan gereja partikular dan universal. 3 jenis ini menyatu. Semua ikatan terjalin dalam kasih. Seruan Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Evangelii Gaudium, sukacita Injil, Paus Fransiskus mengatakan, hanya berkat perjumpaan dan perjumpaan yang diperbarui dengan kasih Allah ini yang berkembang dalam suatu persahabatan yang memperkaya, bisa dibebaskan dari kesempitan dan keterkungkungan diri. Evangelii Gaudium 8. Perbedaan multikultur, banyak budaya, baik dalam anggota tarekat maupun dalam masyarakat, dan masalah apapun yang terjadi bisa diatasi jika ada semangat kasih. Kasihlah yang mampu memperluas cakrawala kehidupan, bukan hanya dalam kesempitan dan keterkungkungan tarekat, lebih lagi masyarakat dan bahkan dunia. Kasih memberi makna kehidupan, kehidupan yang harus dibagikan. Paus Fransiskus dalam seruannya Evangelii Gaudium mengatakan, kita menjadi manusia sepenuhnya ketika kita menjadi lebih dari manusiawi. Ketika kita membiarkan Allah membawa kita melampaui diri kita sendiri supaya mencapai kepenuhan keberadaan kita. Lalu dengan Paus bertanya, karena jika kita telah menerima kasih yang memulihkan makna pada hidup kita, bagaimana kita tak mampu membagikan kasih tersebut kepada sesama? Evangelii Gaudium 8. Pertanyaannya harus kita renungkan dalam kehidupan setiap umat beriman dalam komunitas kita masing-masing. Karena dalam kasih apapun akan bermakna, tanpanya sia-sia. Dengan kasih segalanya menjadi indah. Kasih menyelesaikan segala masalah. Tanpa kasih apapun bisa menjadi masalah. Tuhan memberkati kita. Amin.